Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita semuanya pasti akan wafat. Kita semuanya pasti akan meninggal dunia. Kita semuanya akan dimandikan, akan dikafani, akan disolatkan, akan dikuburkan, dan tentunya kita semua akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas segala perbuatan-perbuatan, atas segala amal-amal yang telah kita perbuat, yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Manusia yang hidup di dunia ini tidak ada yang kekal hidupnya. Semuanya akan punah, semuanya akan rusak, semuanya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan kembali ke dalam tanah, dikuburkan ke dalam tanah. Karena jelas ya, hakikat manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah, dan tentunya akan dikembalikan pula ke dalam tanah, yaitu ketika meninggal dunia dikuburkan masuk ke liang lahat. Maka yang perlu kita lakukan adalah jangan pernah merasa berbangga diri, jangan pernah merasa sombong bahwasanya kita hidup di dunia ini seolah-olah adalah selamanya, bahwasanya kita hidup di dunia ini akan abadi. Jangan, karena hidup di dunia ini hanya sementara, kita semua hanya bertamu. Semata-mata kita hidup di dunia ini, Allah ciptakan kita hidup di dunia ini, kan dah jelas tujuannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencari bekal menuju ke akhirat nanti, untuk mencari tiket yang banyak agar diri kita nanti pulang bisa selamat, bisa menggunakan kendaraan yang nyaman menuju ke arah yang benar, menuju ke tempat kita, menuju ke tempat rumah kita di akhirat yang nyata, yaitu menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena asal mula manusia itu adalah di surga. Cuman karena dulu Nabi Adam alaihissalam sempat melakukan kehilapan, sempat melakukan perbuatan salah, kemudian Allah menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke muka bumi ini. Maka untuk bisa kembali ke surga nanti, di akhirat nanti, jelas kita semua harus banyak-banyak mencari bekal, harus banyak-banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus banyak-banyak melakukan amal soleh, harus melakukan kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan itu bisa memperberat timbangan kita, memperberat amal soleh kita ketika dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jelas orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang ketika dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu amal baiknya lebih banyak, lebih berat daripada amal buruknya. Pahalanya, amal solehnya, ibadahnya itu lebih dominan, lebih banyak daripada kemaksiatannya, daripada dosa-dosanya. Itu surga. Begitupun sebaliknya, neraka itu khusus bagi orang-orang yang mana ketika dihisab, yang mana ketika ditimbang amal perbuatannya, amal solehnya, amal ibadahnya, itu amal ibadah, amal solehnya itu lebih ringan daripada perbuatan dosa-dosanya, lebih kecil dari perbuatan-perbuatan dosa-dosanya. Maksiatnya, dosa-dosanya lebih berat daripada amal solehnya, lebih berat daripada perbuatan-perbuatan baiknya, perbuatan ibadahnya. Itu
perbedaan-perbedaan antara penghuni surga dan penghuni neraka yang akan menghuni keduanya. Maka kita semua selagi masih Allah beri kesempatan hidup di dunia ini, yuk gunakan waktu kita sebaik mungkin, gunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki diri, terus introspeksi diri hari ke hari agar bisa lebih baik lagi. Kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan amal soleh kita tingkatkan lagi, rubah lagi mindset kita dalam melakukan pergaulan-pergaulan di lingkungan dunia ini, di lingkungan tetangga-tetangga kita semua. Itu yang perlu kita lakukan. Kita isi hari-hari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya perbaiki, sholatnya dijaga, jangan sampai kita berani meninggalkan sholat. Semua perintah Allah kita usahakan untuk kita kerjakan. Puasa Ramadannya kita kerjakan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka persiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita siapkan diri kita agar diri kita bisa maksimal totalitas mencari pahala, mencari ibadah di bulan suci Ramadan yang akan datang. Makanya mulai sekarang kita bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki perbuatan-perbuatan kita. Agar apa? Agar diri kita nyicil untuk bekal kita untuk pulang ke akhirat nanti. Nyicil untuk membeli tiket ke akhirat nanti, agar timbangan kita ketika di akhirat, ketika dihisab, amal solehnya lebih banyak, amal perbuatannya lebih banyak. Perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika habis sholat, jangan hanya sholat fardunya saja yang kita kerjakan, tapi pelan-pelan kita melaksanakan sholat sunnahnya, sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya. Kalau bisa kita tambahkan sholat tahajud, sholat duhanya, sholat tahiyatul masjidnya. Kita kerjakan puasa sunnahnya, sunnah Senin Kamisnya. Kita tingkatkan lagi birrul walidainnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita semangat lagi dalam mendidik anak-anak kita, dalam mencetak generasi yang soleh dan soleha. Itu yang harus kita lakukan. Karena hidup di dunia ini ibaratkan kita bertamu. Yang namanya bertamu itu sementara, nggak mungkin kita bertamu ke rumah orang, bertamu ke rumah tetangga, itu selamanya di situ, nginep di situ. Itu namanya bukan bertamu, itu namanya nginep, itu namanya istilahnya numpang hidup. Tapi yang namanya bertamu ya pasti pulang. Kalau urusannya sudah selesai, ya pamit pulang. Begitupun sama, kita hidup di dunia ini hanya bertamu, hanya sementara. Ketika kita sudah selesai, jatah umurnya sudah selesai, maka kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sudah jelas tuh dalilnya. Ini semua orang makin sudah hafal, dan ini sering dibaca oleh dai-dai, oleh pendakwah, bahwasanya di dalam surat Al-Ankabut ayat 57 Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin da'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Yang artinya setiap yang bernyawa, setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mati, pasti akan mengalami kematian. Dan sesungguhnya summa ilaina turja'un, dan sesungguhnya kalian akan kembali kepadaku. Itu jadi jelas. Setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal dunia. Nah, manusia itu bernyawa, pasti akan meninggal dunia. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kami di sini adalah Allah. Bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan udah jelas, manusia itu diciptakan oleh Allah. Maka kita pun akan kembali kepada Allah, kepada yang menciptakan. Selama kita hidup di dunia ini, sebelum Allah cabut, yuk
perbaiki diri kita. Sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita bertemu Allah, maka yuk persiapkan diri kita, persiapkan bekal kita untuk menghadap Allah. Masa mau menghadap Tuhan, mau menghadap pencipta, mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita asal-asalan, kita tidak mempunyai bekal? Jangan. Karena syarat untuk bertemu Allah, syarat untuk bisa berjumpa dengan Allah, jelas. Tadi kita semua harus bisa selamat dulu. Terutama selamat di akhirat. Selamat di akhirat sudah jelas. Sesuai dengan perintah Allah. Bahwasanya manusia itu diciptakan untuk beribadah. Maka ya perbaiki ibadah kita. Perbaiki amal soleh kita. Sholatnya jangan kita tinggalkan. Kan sudah jelas, ibadah yang paling utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun adalah ibadah sholat. Bahkan dikatakan amalan yang pertama kali akan ditimbang, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan sholat. Kalau amalan sholat kita sudah benar, kalau amalan sholat kita sudah bagus, amalan sholat kita lebih banyak daripada amalan yang lain, maka diyakini langsung masuk ke surga. Tanpa harus diperhitungkan amalan-amalan yang lain yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Dikatakan lagi, kunci surga itu la ilaha illallah lewat ibadah sholat. Dikatakan lagi, sholat itu merupakan kunci dari kita masuk surga. Kenapa kok sholat menjadi patokan diri kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat? Karena sudah jelas, orang yang khusyuk sholatnya, benar sholatnya, itu akan membentuk karakter akhlakul karimah yang baik. Sebab apa? Sebab dia sudah bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tertuju kepada Allah, hatinya sudah takut kepada Allah. Artinya dia timbul ketakwaan dalam dirinya, sehingga apa? Efeknya akan terjadi dalam akhlaknya, dalam sikapnya, dalam perbuatannya, dalam omongannya. Itu salat. Makanya salat itu menjadi patokan utama bagi kita untuk bisa masuk surga. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita hidup di dunia ini nggak boleh sombong, nggak boleh egois, memikirkan diri kita sendiri, nggak boleh. Kita nggak boleh sombong, karena kita semua sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau disombongkan? Dari diri kita. Kita semua pasti akan mati kok. Yang perlu sombong itu Allah, karena Allah adalah Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita. Kita nggak perlu sombong, punya muka ganteng itu sementara, nanti kalau udah tua keriput, apalagi kalau kecelakaan, jerawatan, hilang tuh gantengnya, hilang tuh cantiknya. Punya harta sedikit aja udah sombong. Hartanya titipan, nanti ketipu, dicabut oleh Allah, hilang sudah. Jadi jangan, karena jelas ya, sifat sombong, sifat egois itu menghancurkan hidup kita. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Dan surga bukan untuk orang yang sombong. Malah neraka adalah tempat orang-orang yang sombong, orang-orang yang egois. Maka salah satu untuk bekal hidup kita menuju akhirat nanti, agar hisab kita lebih banyak amal solehnya, lebih ringan dosanya, maka ayo benahi sikap kita, benahi akhlak kita. Salah satunya adalah sifat sombong, adalah sifat egois. Akhlak kita perbaiki, perbuatan kita perbaiki. Karena zaman sekarang itu
sudah miris akhlak, sudah miris sikap, sudah miris adab. Banyak orang-orang yang tidak sadar, egois dengan dirinya, tidak sadar dengan kodratnya. Sehingga apa? Sehingga mereka terlena dengan urusan dunia, sehingga mereka asyik dengan perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga mereka hidup di dunia ini sesuka dirinya sendiri, pengen hidup bebas, asik sendiri-sendiri, sehingga mereka melupakan adab, sehingga mereka melupakan akhlak. Salah satunya apa? Salah satunya banyak sekarang anak-anak yang berani sama kedua orang tuanya, berani membentak kedua orang tuanya. Banyak kasus saat ini ya yang sedang viral. Malah ibu guru yang seharusnya mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, malah berhubungan intim, berzina dengan muridnya. Muridnya malah dijadikan budak seks sama ibu gurunya. Ini ada sedang viral. Ya, bu gurunya janda. Mungkin lihat muridnya ganteng, nafsu syahwatnya tidak bisa ditahan, akhirnya apa? Zina. Terus sekarang guru malah berzina dengan muridnya yang seharusnya mendidik, yang seharusnya menciptakan generasi-generasi yang islami, generasi-generasi muda yang berbakat, yang berkembang, malah dihancurkan generasinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan zina. Jelas itu merusak anaknya lah. Nanti akan trauma, nanti jadi akan hipersek, nanti jadi akan ketagihan. Itu gara-gara guru yang tidak beradab. Kemudian ada lagi yang terbaru, kasus pembunuhan. Mending kalau pembunuhannya cuman istrinya diracun, mungkin selesai. Dibunuhnya mungkin istilahnya hanya dibekap, hanya istrinya diracun doang kayak gini, itu mending. Lah ini dimutilasi. Ada itu perempuan ya melakukan hubungan gelap, padahal udah jelas tuh melakukan hubungan gelap, maksiat, berzina, berhubungan badan yang bukan suami istri, alasan suka sama suka. Udah tahu jelas itu zinanya udah dosa, selingkuhnya itu sudah dosa. Ditambah tuh akhirnya dibunuh, matinya mohon maaf, matinya dibunuh, habis zina dibunuh. Kan udah jelas tuh suul khotimah. Setelah itu malah dimutilasi, dicincang tubuhnya. Dan mukanya tidak merasa bersalah. Tuh kurangnya adab, kurangnya iman, kurangnya akhlak. Gara-gara maksiat. Efeknya apa? Tuh, gara-gara maksiat, efeknya malah dibunuh. Jelas, dosa besar itu. Kalau nggak bertobat pelakunya, neraka itu. Mohon maaf, itu yang meninggal dunia. Ya, kalau dia nggak bertobat sebelum dia meninggal dunia, ya setelah zina, setelah berhubungan intim, bukan muhrimnya, bukan mahramnya, dosa. Ini yang terjadi fenomena saat ini. Kemudian ada kasus trending ya hampir sama dengan judi online. Itu banyak. Apalagi belum kasus-kasus kelitih, kasus-kasus narkoba. Banyak. Ya, kemudian kasus-kasus perceraian, seolah-olah pernikahan itu buat permainan. Itu sekarang fenomena yang terjadi saat ini. Mereka terlena dengan urusan-urusan dunia. Mereka terlena dengan keindahan-keindahan dunia. Padahal sudah jelas dunia itu hanya menipu, hanya kesenangan sesaat. Kalau diri kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, tidak bisa mengendalikan syahwat keinginan dunia kita, celaka hidup kita. Jadi kita akan diperbudak oleh nafsu dunia. Akhirnya terlena dengan urusan dunia sehingga lupa dengan urusan akhirat, lupa dengan urusan ibadah. Padahal sudah jelas kita hidup di dunia ini hanyalah
sementara. Tidak ada yang abadi, semuanya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak lihat status, nggak lihat jabatan, nggak lihat kekuasaan, semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kiai, itu santri, itu artis, kelas artis pun, sekelas pejabat pun, sekelas presiden pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas jangan sombong. Hidup jangan sombong, hidup jangan egois, hidup jangan terlena oleh perbuatan-perbuatan maksiat, terlena oleh keindahan gemerlap dunia ini. Jangan. Ya walaupun manusia itu tempatnya salah, ya walaupun manusia itu tempatnya dosa, tapi kan sudah jelas kata Allah lewat hadis Nabi Muhammad SAW bahwa sebaik-baiknya manusia adalah ketika dia melakukan perbuatan salah kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita perhatikan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir dan umumnya kepada para sahabat penonton semuanya dari channel Kang Ipin. Yuk, mulai dari saat ini kita terus perbaiki diri kita, introspeksi diri kita, dan tentunya tingkatkan lagi kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita selalu mengingat akan kematian. Untuk apa? Agar diri kita bisa mengerem, mengontrol hidup kita di dunia ini. Mengingat kematian agar diri kita ini tidak sombong, agar diri kita ini tidak egois. Mengingat kematian agar diri kita bisa lebih istiqomah, lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian agar diri kita lebih semangat lagi dalam melakukan amal-amal soleh, dalam mencari perbuatan-perbuatan soleh. Mengingat kematian agar diri kita tidak sombong, punya harta kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengeluarkan zakat kita, bisa mengeluarkan sedekah kita, bisa mengeluarkan infak kita. Mengingat kematian sehingga diri kita bisa peduli dengan tetangga-tetangga kita, bisa peduli dengan orang-orang yang kesusahan, bisa peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengingat kematian agar diri kita semuanya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan tentunya bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sudah jelas kita semua ini tidak ada yang abadi, semuanya pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup di dunia ini yang tidak abadi ini, yang tidak kekal ini, yuk gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, kita semua bisa mati dalam keadaan husnul khotimah ketika Allah wafatkan kita, ketika Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membawa tauhid, membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita semua bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam jalan yang lurus, dalam keadaan Islam. Sampai mati tetap Islam, siap mati demi Islam, membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.